Apa yang membuat Gigi bahagia sekarang? Ya karena bahagia itu kan dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Ya udah, kalau apa adanya begitu ya udah disyukurin. Memang orang yang begitu ya disyukurin. Orangnya begitu? Emang kenapa Raffi? Ya enggak, kan dia suka marah-marah, Aha. bikin stres, ya nggak bisa bahagia. Apa yang bikin kesel dulu tuh apa? Bikin sampai kesel apa dulu? Ya capek kan, marah salah terus. Kalau diajak ngomong nggak didengar. Nah, selama lu hamil ada yang berubah nggak dari Raffi? Jadi aku kalau itu nggak diperhatiin. Jadi Raffi nggak mau deket-deket aku, meredam Handle, dia, iya. handle. Jadinya aku nangis, kesel. Nangis? Iya. Masih sering ribut sama Raffi? Masih lah, karena kan ya tahu sendiri kalau laki-laki kita mau ngomong apa juga suka nggak didengar gitu. Lu takut meninggal? Iya, makanya gue langsung bilang sama istri gue, sayang aku nggak mau banyak makan daging lagi deh. Aku takut nih kayaknya kolesterol aku takut tinggi, jadi takut mati. Si Rafathar masih kecil kan? Iya, iya. Terus gue berpikir tuh kayak, si Rafathar umurnya 6 tahun. Dulu gue ditinggalin bokap gue tuh umur gue 16 tahun kan? Oke. 10 tahun lagi umurnya 16 tahun nih. Apakah gue masih ada nggak ya gue gitu? Pernah bosan nggak sama Gigi? Bosen lah. Dulu kenapa? Namanya juga pernikahan 2 tahun. Aduh, ternyata nikah tuh ketemu dia lagi. Kan ya bosen lah. Pernah terpikir menikah lagi atau menikah dengan orang lain? Pernah sih. Oke, Vi. Relaksasi apa hipnotis? Bebas. Apa sih ini sebenarnya? Kalau relaksasi lu masih dalam keadaan ya setengah sadar lah. Bisa kontrol. Bisa kontrol. Dia bisa ingat juga ngomong apa Iya, gitu kan. iya. Tapi ada juga yang lo gak ingat. Kalau hipnotis benar-benar plak udah. Relaksasi aja santai ya. Bebas. Oke. Ya lo gak pernah ngecek telepon Gigi ya? Enggak. Ngapain sih? Au, sakit dong sayang. Enggak, gue jadi inget waktu di rumah gue ya, di hipnotis, di jerawatnya pencet-pencetin. Sakit banget gila. Udah jangan gitu. Ini. Tarik napas yang dalam dari hidung, Vi. Keluarkan dari mulut. Tarik napas yang lebih dalam lagi dari hidung. Keluarkan dari mulut dan tidur. Tidur, nah. Tidur. Dengarkan sugesti gue, Vi. Katakan dengan jujur apa yang ingin Raffi katakan, tapi jangan dikatakan jika Raffi tidak ingin mengatakannya. Vi, bahagia nggak, Vi, dengan keadaan sekarang, Vi? Bahagia dong. Jauh lebih bahagia dibanding beberapa tahun yang lalu? Iya dong. Apa yang membuat hidup lo sekarang bahagia? Karena sekarang lebih tenang, Lebih tenang? nggak ribet. Oh, emang kenapa? Tenang dulu ribet, dulu nggak tenang kenapa? Ya dulu kan gue ceweknya banyak lah. Oh, Iya, kalau gue dulu waktu di awal pernikahan juga kan suka goda-godain cewek. Goda-godain cewek, suka SMS gitu. Tapi hanya sebatas gitu-gitu doang. dulu jadi dengan godain cewek itu malah nggak tenang? Ya nggak tenang. Nggak tenangnya ketakut apa? Ya takutnya kebaca sama si Gigi. Kalau sekarang kan anak udah mulai gede gitu kan, ya kita juga udah sekarang udah malas gue WA cewek, udah buang-buang waktu, udah nggak jelas, udah kerja sekarang gue udah banyak. Udah menarik nih. Udah berapa waktu terakhir ini lo udah nggak genit lagi, udah nggak WA cewek lagi, lo udah nggak punya iseng-iseng kayak begitu lagi? Udah berapa lama? Paling kok dulu kan 2 tahun pernikahan awal-awal aja. Iya. Setelah anak udah mulai gede gitu kan, kadang malu lah. Apalagi kalau Rafathar ditanya, Rafathar udah besar mau jadi apa? Mau jadi kayak papa gitu. Yang kita jadi Yang lo takutin adalah takut kalau gua ketahuan bapaknya gimana takut kan. jadi playboy juga gitu. Iya. Oke, Vi. Emang enaknya dulu zamannya lu genit-genit sama cewek tuh apa sih keenakannya? Enak buat killing time aja. Iya. Killing time, jadi kalau misalnya lagi WA misalnya si A nih, hey lagi ngapain? Iya. Nanti si B, hey lagi ngapain? Kita forward tuh ke semuanya kan. Serot. Oh, Nanti broadcast message. iya nanti gue forward aja copy paste. Nanti Sekarang hoax ya, banyak ya, copy paste. Iya. Terus dari kayak gitu banyak yang nyangkut tuh dulu. nyangkut nih Pak, ngobrol. Terus tambah lama udah 5 menit kemudian kalau semua pada dibalas kan capek kita balasin satu-satu. Oh gitu. Jadi aduh kok jadi kayak basa-basi nih, udah gue diemin aja dah. Sekarang udah enggak. Udah capek karena udah nggak ada juntrungannya, karena
Sekarang kan juga udah kelihatannya kan orang-orang lihatnya mesra banget sama Nagita kan, jadinya udahlah mereka juga pada nggak berani. Masih ada nggak yang iseng-iseng cewek-cewek dari masa lalu tuh yang goda-godain lo tuh? Nggak ada, jarang-jarang udah pada nggak berani, udah pada ini sama Nagita, jadi kan udah mesra. Apalagi dia lagi hamil kan? Iya. Cewek-cewek kan kalau lagi hamil gitu, udahlah jangan inilah, kan istrinya lagi hamil gitu. Oke, gue mau nanya sama lo, Vi. Lo sekarang sama Gigi kan berapa waktu terakhir ini makin mesra, makin hangat. Dulu lo jauh dari mesra dulu ya. Sekarang lo mesra banget, lo deket banget, kayak kemana-mana nggak bisa jauh dari Gigi. Itu kenapa, Vi? Ya karena udah mulai menua aja lah. Tadi masa tuanya doang. Apa ya? Dia menua tuh apa? Lo sadar akan apa atau mungkin gimana tuh? Kata orang itu, kalau semakin teman-teman kita menjauh, kita semakin tua. Iya. Maksud kita tuh, kalau dulu kan, gua kan masih sering pergi-pergi ketemu orang tuh banyak. Sekarang kan udah banyak, apalagi habis COVID kan, kita di rumah terus, ketemu istri, ya udah. Teman-teman, temen cewek, temen cowok, ya udah pada nggak ketemu ya udah. Habis COVID, lo masuk baru kena COVID? Kemana gua kena COVID? Oh, kena COVID? Cuman gua karena untungnya vaksin ya, jadi gua cuman nggak nyampe seminggu gua. Lo kena COVID berapa lama? Cuman nggak sampai seminggu? Ya, cepat juga ya? 6 hari, 7 hari, ya pokoknya 7 harian lah. Karena udah vaksin ya justru? Karena udah vaksin, cuman kenanya sih ya gejalanya ringan, pusing. Oh, siapa aja kena kemarin? Pilek, Pak. Terus si Gigi kena, si Rafathar kena. Gigi juga cuman, dia 10 hari kali, kisaran 10 hari lah. Si Rafathar juga, karena kita udah vaksin semua, kecuali kan Rafathar anak kecil ya. Yang duluan kena Gigi apa lo? Gigi dulu sama Rafathar, terus kita pisah rumah dulu. Iya. Jadi gue di rumah sebelah, seneng gue kan, seminggu tuh, asik banget. Wow, iya. Bebas. Cuman, malah kena lagi. Kena juga, balik lagi gue. Tapi gue udah seminggu kan, gue berharap ya si Gigi kena nih kira-kira 2 minggu, 3 minggu nih. Yeah. Asik gue di base camp kan. Seminggu kena, udah gue balik ke atas tuh. Dan lu cepet banget tuh ya? Cepet, karena mungkin vitamin D, terus juga vaksinnya kan gue udah. Tapi nanti gue mau booster lagi deh. Makanya mungkin kalau kita udah vaksin jadinya cepat melawannya. Iya, nggak parah juga, nggak sampai berminggu-minggu kan? Enggak. Karena gue aja kemarin hampir sebulan guys kena COVID. Baru gue setelah sembuh baru vaksin. Oke. Dan pas kemarin kena COVID, ada yang lo takutin nggak? Ada. Jadi tuh gue pas COVID, kan banyak yang meninggal kan, teman, orang tua, saudara, orang tuanya teman. Pas kita kena COVID tuh, gue kan sekeluarga COVID di rumah kan, tapi meskipun cuma sebentar tapi itu tuh justru adalah waktu yang setiap hari gue Rafathar gitu. Jadi gue punya 24 jam tuh sama anak sama istri tuh pas kemarin keliling dunia yang 4 bulan sama pas COVID. Pas COVID kan kita di rumah terus. Cuman pas di rumah itu mungkin beda waktu dulu keliling dunia sama si Rafathar masih kecil kan. Sekarang kan dia udah mulai besar. Jadi gue melihat dia tuh, ya Allah ini anak udah besar ya. Terus gue berpikir tuh kayak si Rafathar umurnya 6 tahun. Dulu gue ditinggalin bokap gue tuh umur gue 16 tahun kan. Jadi gue tuh ngeliat ya ampun 10 tahun lagi umurnya 16 tahun nih. Apakah gue masih ada nggak ya gue gitu. Karena kan bokap gue kan meninggal kan pas gue umur 16 tahun kan. Jadi gue mikirnya di situ terus, aduh gimana ya mudah-mudahan gue dikasih umur panjang deh. Apalagi sekarang covidan gini, ampun. Kayaknya memang kita tuh harus sehat. Makanya gue langsung bilang sama istri gue habis covid tuh, sayang aku nggak mau banyak makan daging lagi deh. Aku takut nih kayaknya kolesterol aku takut tinggi. Jadi takut mati. Lo takut meninggal? Iya, tapi gue tuh orangnya bukan yang takut mati, tapi gue tahu semua orang tuh kan pasti mati. Tapi maksudnya jadi berpikir gitu, kalau kita bisa mengundur kematian kita dengan kita menjaga kesehatan kita gitu, ibaratnya kan kita bisa umurnya lebih panjang gitu. Sekarang gue tanya, semua orang pasti mati, pasti meninggal. Kalau meninggal kan lo takutnya adalah lo nya, apa justru lo takut meninggalkan orang-orang yang lo sayangin? Iya, kalau gue sih orangnya dari dulu mati aja deh gitu, tapi kadang kan jadi gini ya, mungkin kalau anak ke orang tua tuh anak kadang kurang peka, tapi kan kalau orang tua ke anak kan peka kan. Jadi dulu gue mungkin cuek aja gitu, tapi saat ngeliat si Rafathar gitu kan, aduh gimana ya kalau gue meninggal gitu, amit-amit covid ataupun apa gitu, dalam waktu dekat si Rafathar bisa nggak ya dia menggantikan gue atau menopang keluarga gitu. Si Gigi kan
wanita lemah, cengeng kan maksudnya dia. Sedangkan si Rafathar nggak tahu dia bisa kayak gue nggak gitu, karena gue kan dulu ditinggalin waktu umur bokap gue 16 tahun lah. Nah, si Rafathar bisa nggak ya, karena si Rafathar itu dididiknya tuh caranya Nagita tuh lemah, maksudnya nggak kayak gue tuh sukanya anak kan harus jadi yang kuat gitu. Si Gigi nangis, si Rafathar tuh jadi suka cengeng, kadang gue tuh khawatir kalau Gigi Rafathar terlalu ngikut Gigi style tuh nggak fighter kayak gue gitu. Kalau gue kan fighter kan, jadi kan gue jadi pikirnya kemana-mana gitu doang sih. Kalau Gigi nangis tuh apa yang lo rasa? Lo nggak, kalau Gigi nangis tuh justru awal pernikahan yang namanya suami pengen meluk, tapi sekarang sih bodo amat, karena bukan bodo amat gak peduli, karena nangisnya dia itu nggak jelas gitu. Maksudnya gue ini dikit nangis, ini dikit nangis, kan kadang kita juga pengennya dia kan jadi lebih kuat, jadi aduh nangis mulu orang nggak apa-apa, udah gue bukannya gue nggak peduli, tapi udah deh, kalaupun hal yang panik kan gue juga pasti berpikir gitu loh, gitu. Nah, Gigi tadi sempat cerita katanya, dia sering panik berlebihan, sering ketakutan, tapi lo kayak seolah-olah nggak peduli tuh. Lo bener nggak peduli apa justru? Bukan nggak peduli, dia tuh lebay. Kita kan kalau drama, kalau kita, oh iya ya gitu-gituin kan dia malah nanti nangis, nanti drama. Jadi gue bilang, udah berisik deh, udah ntar gampang itu. Gituin aja, maksudnya gampang tuh biar selesai gitu pembicaraannya. Karena dia tuh nanti lebay, nge-google, cari sampai ini. Kita kan yang tadi nggak ngerti, gitu kayak misalnya, ini leher aku kenapa ya? Ini ada benjolan, ini berarti nanti kanker ya, apaan sih gitu. Sedangkan nggak jelas gitu. Tapi sebetulnya gue tanya jujur, lo takut tau enggak kalau terjadi sesuatu sama Gigi? Jujur. Ya takut lah, namanya juga kan istri kan takut. Tapi gue tuh orangnya cukup kuat feelingnya. Kalau ada hal yang sampai kenapa-napa banget, pasti kan gue tahu ada perubahan apa. Tapi kan kalau misalnya cuman gara-gara ini pala pusing, ini kenapa ya? Pusing, ya kan semua orang juga pala pusing gitu maksud gue juga kurang tidur pala pusing, tiba-tiba ini kenapa ya, aku ini sakit kok ya, ini kepalanya kepala belakang, apa kamu di scan langsung otaknya, aduh gila gue bilang ya orang, semuanya kalau digitu-gituin heboh kalau kita awalnya kan oh iya sayang kenapa dulu kan gitu. Sekarang gitu. Wah berisik bodoh, maksudnya biar dia tuh berubah gitu. Nah begitu panik berlebihan, nanti takutnya si Rafathar jadi heboh begitu kan, ini kenapa ya Pak, kan padahal nggak usah, laki-laki mah kuat aja. Kalau aku udah kayak gitu Rafathar udah bisa ngomong. Apa bilang apa? Mama tenang, jangan dipikir-pikirin gitu. Oh bagus, berarti anak lo penyeimbang lo. Karena ada gua ngomong. Dia suka dengerin papanya. Kalau misalnya aku lagi parah kan aku suka nanya gitu. Dia tuh suka dengerin. Aku lagi ngobrol sama papanya. Ikut ya jadi ya. Kalau kan suka nanya misalnya, lah kamu pernah nggak kayak gitu? Suka gitu nanya gitu. Kamu pernah nggak sakit ininya nih, tarik gini. Udah deh Ma, gak usah dipikirin gitu. Dia udah bisa ngomong gitu. Gak usah dirasa-rasain gitu dia gitu. Bagus gitu. Vi, pernah bosan nggak sama Gigi? Enggak lah sekarang. Dulu pernah bosan? Bosen lah. Dulu kenapa? Namanya juga pernikahan 2 tahun. Aduh ternyata nikah tuh ketemu dia lagi kan ya bosen lah. Wajar gue namanya juga. Pernikahan umur berapa lo sempat bosan sama Gigi? Ya kan gue juga dulu kan playboy. Namanya juga beradaptasi dengan pernikahan kan. Iya. Ngapain ini jadi ada aturan, jadi ada kesetiaan, ini apa ini kan gitu. Jadi pas setahun 2 tahun, aduh bosen nih gue. Tapi kan setelah berjalan ya udah memang hidup begini kan. Masa bosan sama pernikahan itu berapa lama kira-kira? Ya bukan, karena kan kalau dulu kan gue mau pulang nggak pulang, mau ke rumah temen, mau kemana. Setelah pernikahan ya memang guanya aja yang rada gila sih dulu. Cuman kan dulu gue mengerti, oh berarti gue yang gila nih. Udah deh, itu gue yang sadar deh gitu. Taraf sekarang lu cinta banget gak sama Gigi? Gue nggak mau ngomong lah. Ngomong coba. Ini anggap aja Gigi nggak denger nih. Lo ngomong sama gue. Ya cinta lah. Cinta banget. Apa yang bikin lo cinta sama Gigi? Ya cinta kan maksudnya kita harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan gitu. Jadi cinta. Sakit banget tuh. Kenapa ya? Gak apa. Kenapa cintanya jadi? Cinta itu ya cinta. Baru kan maksudnya cinta itu bukan kepada fisiknya aja, tapi kan kepada semuanya gitu. Jadi kita memang harus mencintai jalan hidup dan takdir kita. Jadi saat kita sudah bisa menerima, legowo dengan apa yang sudah, oh ya udah, kita sudah diberikan. Sebenarnya kan manusia itu kan benar memilih, tetapi kan jodoh itu kan akhirnya pernikahan kan sama Allah yang dia tetapkan takdirnya gitu. Bisa aja kita pengen nikah sama cewek ini, tapi juga enggak. Ya, tapi kan kalau ini kan berarti yang
berarti yang terbaik gitu. Pernah terpikir menikah lagi atau menikah dengan orang lain? Ya namanya juga dulu cowok ya ada aja mau. Karena dulu juga kan teman-teman gue banyak yang ceweknya udah nikah ada punya cewek, udah nikah punya istri lagi, aduh, sakit nih. Itu. Oke, sekarang menurut lo, Gigi cantik ya? Cantik lah. Makin cantik ya? It's the best. Makin cantik? It's the best. Apa yang lo suka dari Gigi? Enggak, orang kamu bilang aku jelek kemarin. No. Kenapa lo bilang Gigi jelek? Ya biar dia nggak jumawa. Tapi lo nggak pernah bilang dia cantik depan dia gitu? Nggak perlu ngapain kita nggak bilang cewek cantik. Padahal menurut lo dia makin cantik? Cantik lah, kalau hamil tuh cantik. Karena bagian mana dari Gigi yang lo paling suka? Wajahnya dong. Wajahnya kenapa sekarang? Terpancar aura seperti bidadari. Enggak, soalnya nggak pakai bulu mata. Sakit sumpah demi Allah ini sakit. Kamu capek. Emang lo nggak suka Gigi pakai bulu mata? Enggak, dia tuh nyindir kemarin. Nah. Kamu cantik banget. Aku tahu aku tuh kalau pakai bulu kan jadinya sepet gitu. Terus kan kalau lagi hamil kan bengep-bengep Iya, gitu iya, kan. iya. Kamu cantik banget. Aku tahu dia tuh nyindir. Padahal dia cantik, emang cantik. Cantik. Enggak nyindir. Cantik. Ini jujur nih. Cantik meskipun banyak cewek yang lebih cantik lah. Cuma kalau masalah cantik mah, Iya. udah bosen gue ngeliat cewek dari yang tipe apa kan gue udah pernah tahu gitu. Jadi Dan menurut lo nih Gigi lagi cantik-cantik lagi hamil ini? dia cantiknya itu karena cantiknya tuh dari hatinya gitu. Sekarang gue tanya, lu pernah nggak ngecek-ngecek telepon Gigi? Jujur? Pernah sih. Pernah? Pernah. Lu cemburu nggak sama dia? Bukan cemburu sebenarnya, ngecek aja ya nggak. Kita kan sebagai cowok juga harus insecure dong. Suka ngeceknya pas apa nih? Ya kan dia kalau tidur kan, gua kan kalau pulang kan jam 2 gitu atau jam 1 kan dia udah tidur kan. Iya. Kalau gua buka pintu dia udah nggak bergerak, gua kan kadang mandi bersih-bersih lah. Terus dia nggak bergerak juga, gua ambil aja handphone dia dicas. Karena kan setiap kali gue pulang itu gue mau gantian ngecas kan, chargernya satu tuh bagi dua tuh. Jadi gue ngeliat handphone dia dulu kan, udah full nih. Nah, Cabut. Pas gue cabut, wah gue buka handphone. Tahu kodenya? Tahu lah. Gitu. Iya. Karena kan gue sering lihat. Iya. Nah terus lu ngecek tuh karena curiga atau mungkin ada pernah lu curiga sama sesuatu? Iya ngecek aja, cuman dulu pernah waktu itu kapan ya gue lupa deh waktu itu. Tapi sekarang sih udah jarang lah semenjak dia hamil jarang. Dulu tuh ada yang nelpon, kan gue suka nge-recent call kan, ngeliat nama. Ada nggak di save, tapi nomornya gue liat kok ini 3 hari berturut-turut nih, 3 hari berturut-turut. Iya, nomornya dia lagi. Ada nih, miss call, recent call, masuk dia, iya gitu. Dalam hati gue, oh jangan-jangan nih orang si Gigi ini lupa ngapus kali. Kalau gue kan zaman dulu kan gitu kan. Iya, telepon. Cewek hapus gitu. Namanya dihapus, jadi cuma nama gitu kan. Kalau ini, Iya, gue juga pernah dulu. si Gigi nggak hapus kok, gue bilang. Kok dia nggak hapus sih? Oh, atau dia benar-benar lupa ngapus. Gue cek kan, gue save tuh nomornya dia. Nomor lo? Gue save di nomor handphone gue. Iya. Oh, besok-besok pagi-pagi gue WA kan. Gue gini, halo, ini nomor aku ya, Nagita gitu, pakai nomor baru udah gini kan. Iya, lupa ya. Iya, terus itu udah terus dibalas sama dia. Oh, terus? Kirain gue tuh, oh iya Mbak Nagita, iya nanti kalau misalnya sudah habis stoknya nanti kami kirim lagi. Oh, ternyata dia siapa? Tukang itu yang ngirim galon-galon. Jadi gue salah, gue pikir Iya, jadi lu cemburu ternyata tukang galon. si Edo, siapa? Edo namanya. Iya. Ya bisa pakai nggak di save gitu kan, gue nggak tahu. Iya. Nah, sekarang gue tanya sama lo pengen punya anak cewek apa cowok? Sebenarnya mah apa aja lah gue. Apa aja? Lo pengen punya anak lagi ya nanti setelah ini? Pengen Pengen punya anak berapa sih? semaksimal aja lah. Semaksimal. Vi, lo pengen hidup selamanya sama Nagita? Iya dong. Vi, ada nggak hal yang belum pernah lo sampaikan sama Gigi? Nggak ada lah. Hah? Gue kalau suruh ngomong apa ya udahlah, kita hidup bersama-sama, kita berbahagia gitu aja. Karena gue tuh udah sama Nagita udah inilah, nggak ada nutupin lah. Jadi udah gue juga udah tahu kan, ya gue tuh udah sekarang yang nauin diri gue gitu bahwa gue udah nggak muda lagi, gue juga harus berubah menjadi yang lebih dewasa, udah punya anak, jadi contoh buat anak, jadi contoh buat banyak orang gitu. Kadang gue juga berpikir ya kayak kita deh dikasih
anugerah, dikasih follower banyak, subscriber banyak. Sekarang tuh gue udah berpikir, oh berarti seenggaknya kita punya tanggung jawab moral untuk mencontohkan seenggaknya yang lebih baik gitu loh. Kalau dulu kan bodo amat gitu kita berpikirnya kan, tapi semenjak sekarang banyak berpikirnya tuh lebih banyak lah gitu. Tarik napas yang dalam dari hidung. Keluarkan dari mulut. Ikutan. Apa ikutnya ya? Tarik napas yang lebih dalam lagi dari hidung. Keluarkan dari mulut dan 1, 2, 3 bangun. Halo. Ria, sakit. Lu gak pernah ngecek teleponnya gigi? Kenapa? Ngecek telepon gigi gak pernah? Paling Kalau malam-malam itu gak pernah? nggak pernah. Kalau nggak pernah ngecek maksud gitu? Iya ngecek-ngecek. Nggak pernah. Oh. Karena gigi juga gak pernah ngecek-ngecek telepon lo ya? Nggak, karena kan kita udah komitmen. Karena kalau nggak usah ngeliat gitu. Iya, nggak sama-sama gak pernah lihat handphone ya? Gua nggak tahu dia nih, kamu nih kayaknya suka ngini. Demi Allah nggak pernah. Nggak mungkin, enggak lah kayaknya mungkin. Kayaknya dia sih feeling gua sih kamu pernah lah. Iya. Pernah bosan sama gigi ya? Enggak. Nggak pernah. Bosen sih enggak lah. Cuman ya. Baik banget sih. Oh, Cantik kayak gigi? biasa aja sih. Biasa aja, dia jangan bilang cantik, biasa aja. Cinta sama gigi ya? Biasa aja. Cinta sama lah, dia juga kan cinta banget. Iya, tapi biasa aja nggak cantik. Masa nggak cantik sih gigi? Makin cantik ya? Biasa aja. Tambah kalau hamil mah. Gendut. Ya udah guys. Ya ternyata mereka berapa tahun nikah? 6. 6 tahun masih suka Tahun gengsi ini juga. Tahun ini 7. Iya bener ya. Iya, Rafathar 6, kita 7. Ya, masih suka gengsi juga guys ya. Perkawinan mau masuk ke 7 tahun ya guys ya. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kita doakan mereka hidup bahagia selamanya. Amin. Sehat-sehat selalu. Sehat buat bayinya juga. Amin. Terus sehat buat kalian semua juga yang nonton di sini. Dan jangan lupa selalu subscribe channel-channel kita guys. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.